dan jaringan dipersilakan. Pak Nafi, apakah ada Ibu Maria atau langsung ke acara aja ya? Ada tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan research tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya
kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria. Selanjutnya akan langsung aja ya kita penyampaian materi oleh para narasumber. Demi kelancaran acara, teman-teman dapat menonaktifkan suara selama presentasi dari narasumber, serta dapat mengaktifkan suara kembali ketika sesi tanya jawab. Selain itu, jika ada pertanyaan juga bisa mengetikkan di kolom chat selama paparan dari narasumber. Untuk materi pertama mengenai profil perpustakaan UI akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan men-share presentasi. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu Tanti, tapi belum slideshow ya Bu. Iya. Baik, saya akan menerangkan tentang jelajah perpustakaan UI, koleksi, layanan, dan fasilitas. Perkenalkan, nama saya Sri Tantina, biasa dipanggil Tanti. Saya bekerja di perpustakaan UI sebagai pustakawan di bagian repositori, institusi, dan otomasi perpustakaan. Nah, ini tentu teman-teman mahasiswa sudah mengetahui ya letak perpustakaan UI. Jadi kalaupun belum mengetahui, letak perpustakaan UI ini terletak di antara Masjid UI, lalu juga dekat dengan Fakultas Hukum, uh, juga Fasilkom, dan juga Gedung Rektorat UI. Ini kalian bisa menggunakan bis kuning, nanti bisa turun di Masjid UI, lalu berjalan kaki menuju perpustakaan. Atau juga bisa naik apa namanya BIM ya, BIM untuk langsung ke halte yang ada di perpustakaan UI. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang dimiliki oleh perpustakaan UI, baik itu koleksi, layanan, dan fasilitasnya. Untuk koleksi, perpustakaan UI mempunyai koleksi tercetak dan juga dalam bentuk digital. Untuk koleksi tercetak saat ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan koleksi dalam bentuk digitalnya.
Nah, ini apa saja sih yang dimiliki oleh Perpustakaan UI? Kita memiliki total koleksi kurang lebih 3.963.930 judul dan juga hampir sekitar 4 juta lebih ya kopi. Ini nanti kalian bisa mengaksesnya atau meminjamnya. Nah, untuk akses koleksi, kalian bisa menuju ke lib katalog perpustakaan UI, yaitu di lib.ui.ac.id. Nanti kalian bisa buka ke situs lib UI.ac.id ini, lalu bisa mencari di menu penelusuran. Kalian bisa mendapatkan buku-buku teks yang dimiliki perpustakaan UI, ada juga koleksi Uyana. Uyana itu adalah koleksi skripsi, tesis, disertasi, koleksi e-book, dan lain-lain. Nanti kalian bisa coba menelusur. Nah, ini apa saja sih yang dimiliki dan bagaimana cara pencariannya? Nah, ini adalah jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan. Jadi ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku referensi, dan buku teks. Nah, nanti ini adalah katalognya. Kalian bisa langsung mengetikkan di keyword, atau juga misalkan untuk pencarian sederhana, atau juga nanti bisa pencarian spesifik. Nah, kalian nanti bisa coba menelusur. Nah, ini sedangkan untuk koleksi online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI, itu banyak sekali ya teman-teman. Tadi yang Bu Mariah juga sudah menyebutkan bahwa kita sudah langgan berbagai macam e-book, berbagai macam online database. Itu ada dalam multidisiplin. Untuk bidang multidisiplin itu ada annual review, library, e-book, Gstore, Oxford Journal, ProQuest, Sage Premier Journal, Science Direct, Springer Nature, dan juga Taylor and Francis. Serta untuk bidang sosial humaniora itu ada ESCO, Business Source Complete, Emerald Insight, Hukum Online, ProQuest, Political Science, ProQuest apa ini biasanya untuk psikologi, dan ProQuest One Business, Westlaw untuk Fakultas Hukum dan juga Statista. Sedangkan untuk bidang sains teknologi, nah ini untuk teman-teman di Fakultas Teknik ini bisa menggunakan IP atau IPS Journal, CMDL, itu biasanya untuk mahasiswa Fakultas Silkom atau juga mungkin untuk teknik komputer, itu bisa menggunakan CMDL atau IEEE Explore, ini sering juga digunakan oleh mahasiswa teknik, serta ProQuest Science Tech Premium Collection dan Royal Society Chemistry. Selanjutnya untuk bidang kesehatan itu juga ada clinical key beacon, clinical key nursing, MBS, biomedical database, akses farmasi, Medline, Fitbul Tech, Expo, Health and Medical Collection, ProQuest. Sedangkan untuk tools kita melanggan Easy Proxy dan juga Summon, serta Scopus dan Turnitin. Apa saja layanan yang dimiliki oleh Perpustakaan UI? Sedang untuk jam buka Perpustakaan UI yang kalian sering ke perpustakaan ya tentu sudah mengetahui jam bukanya, yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 6 sore. Sedangkan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Minggu dan hari besar tutup. Ketentuan masuk ke perpustakaan, kalian masuk melalui pintu utama, lalu kalian scan QR code dan mengisi Google Form-nya, tunjukkan kartu mahasiswa kalian ke petugas keamanan, baru kalian bisa masuk ke perpustakaan. Nah, untuk buku-buku, buku teks itu kalian bisa dipinjam. Kalian bisa minjamnya untuk maksimal 10 judul. Koleksi yang dipinjam adalah koleksi buku yang terletak di lantai 2, serta koleksi khusus di lantai 4. Koleksi khusus ini maksudnya adalah koleksi yang teksnya itu bukan Latin ya, jadi untuk bahasa Cina, Jepang itu biasanya ada di koleksi khusus lantai 4. Untuk masa pinjam 28 hari dan tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi ketika kalian sudah pinjam selama 28 hari itu harus dikembalikan dahulu. Baru kemudian mungkin sehari setelahnya jika kalian memang masih menginginkan pengen baca buku itu lagi, kalian bisa pinjam kembali. Selanjutnya untuk pengembalian buku, tempat pengembalian buku adalah di bagian sirkulasi lantai 1. Sanksi keterlambatan, yaitu jika kalian terlambat
mengembalikan buku, kalian dikenakan denda sebesar 2.000 per buku per hari. Serta jika kalian juga menghilangkan buku atau merusak buku tersebut, harus mengganti buku sesuai ketentuan. Selanjutnya, Perpustakaan UI juga memiliki layanan rujukan. Apa sih yang dimaksud dengan layanan rujukan atau layanan informasi? Yaitu layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, layanan tatap muka, dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Nah, ini kalian jika membutuhkan layanan informasi bisa atau rujukan, misalkan kalian mencari literatur yang ketika kalian sudah mencari di online database atau di katalog buku perpustakaan UI tidak kalian peroleh, bisa kalian email ke refdesk.lib@ui.ac.id atau juga bisa menghubungi melalui telepon di 0821 13 89 3177. Layanan penelusuran literatur membantu mendapatkan literatur artikel e-book untuk mendukung akademik. Ini kalian jika memang juga membutuhkan literatur tersebut, bisa kalian isi Google Form di sini. Kalian sebutkan judulnya, judul literatur yang dibutuhkan. Ini bisa dikirimkan atau mengisi di Google Form s.id layanan literatur lib.ui. Itu juga bisa email di penelusuran.lib@gmail.com. Selanjutnya adalah pemeriksaan kemiripan dokumen, yaitu membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Nah, ini bisa diisi di bit.ly/uji kemiripan. Letaknya untuk layanan ini ada di lantai 3. Jadi jika teman-teman menginginkan untuk mengecek tulisannya, bisa kunjungi di lantai 3 Perpustakaan UI. Sedangkan untuk pelatihan literasi informasi, jika memang pelatihan kalian masih ingin dilatih untuk mengakses sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI, bisa kalian daftar dulu di s.id pelatihan. Selanjutnya untuk layanan aplikasi penelitian, yaitu menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian, dan pengelolaan referensi NVivo dan EndNote. Jadi kalian bisa sama isi dulu di Google Form untuk peroleh layanan ini, yaitu di s.id/layanan NVivo. Nah, ini jika kalian ingin misalkan ingin mengunjungi perpustakaan UI secara virtual, bisa kalian scan QR code ini, atau juga bisa membuka YouTube Perpustakaan UI, yaitu di youtube.com/perpustakaan UI. Selanjutnya, sosial media yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Dengan mengikuti perkembangan zaman, tentu Perpustakaan UI perlu menginfokan layanan-layanan yang dimiliki, atau mungkin info-info tentang buku-buku baru yang kami beli, atau kami adakan, atau online database yang diadakan, atau pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Kalian bisa membuka di Instagram Perpustakaan UI, yaitu di @ui_library. Serta juga bisa melihat di YouTube Perpustakaan UI, @perpustakaan UI. Biasanya di sini nanti acara-acara yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UI kami rekam dan kami masukkan di YouTube Perpustakaan UI. Selanjutnya untuk akses database dari luar UI, kalian bisa buka di remote.lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Ini adalah pintu masuk. Jika kalian ke Perpustakaan UI, kalian harus melewati entrance gate ini. Jadi nantinya kalian harus scan QR code yang terletak di luar pintu masuk. Ini kalian bisa scan, baru bisa masuk ke dalam ruangan Perpustakaan UI. Selanjutnya juga ada ruang diskusi. Ruang diskusi ini ada ruang diskusi terbuka, itu bisa digunakan juga sebagai ruang membaca. Juga ada ruang diskusi tertutup yang bisa dipinjam. Jika kalian memang membutuhkan ruang diskusi tertutup, bisa dipinjam ke Perpustakaan UI.
Selanjutnya juga ada library plaza, yaitu di luar ya, area-area luar, learning common, lounge, dan juga area-area untuk belajar. Nah, ini bagaimana? Ini untuk khusus untuk mahasiswa S3, yaitu kita memiliki ruang yang namanya ruang kubikus. Nah, ruang kubikus ini peruntukan hanya memang untuk khusus mahasiswa S3. Kami memiliki sekitar 80-an ruang kubikus, ruang-ruangan kubikus. Nah, ini kalian bisa kalau memang teman-teman ingin meminjamnya, tapi terutama untuk S3 ya, untuk masuk S1 dan S2 memang tidak, masih belum bisa untuk memakai ruang kubikus ini. Ini caranya juga mengisi form di s.id garis miring ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus hanya bisa digunakan oleh satu orang dan masa pinjam ruang selama 1 bulan. Mahasiswa yang tidak mendapat ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Selanjutnya adalah ruang diskusi tertutup yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Jika kalian memang ingin meminjamnya, harus registrasi dulu di s.id garis miring ruang diskusi UI. Ini apa saja fasilitas yang ada di dalam ruang diskusi tertutup. Itu ada TV 21 inch, papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Ketentuan untuk ruang diskusi tersebut, peserta diskusi merupakan siswa UI aktif, kapasitas ruang 14 orang, untuk ruang diskusi 2A dan 3A, serta 5 orang untuk ruang diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam, tidak membawa makanan dalam ruangan diskusi, menjaga kebersihan ruangan diskusi. Selanjutnya juga perpustakaan UI memiliki fasilitas komputer yang terletak di ruang komputer, tersedia akses WiFi, dan juga teman-teman dapat memanfaatkan komputer tersebut untuk mengakses online database yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Untuk ruang komputer, ini jam bukanya beda sendiri dengan ruang-ruang yang tadi disebutkan ya, saya sebutkan. Untuk ruang komputer memang dibuka sampai jam 9 malam, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Sedangkan Sabtu tetap di jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Letak ruang komputer adalah di lantai 1. Areanya memang di luar ruang yang tadi ya, gate masuk, beda arah dengan gate masuk. Selanjutnya untuk kontak perpustakaan, ini adalah beberapa kontak yang bisa teman-teman gunakan jika memang ada keperluan dengan perpustakaan, bisa menghubungi lewat telepon, ada beberapa telepon yang bisa dihubungi, juga ada WhatsApp untuk layanan perpustakaan, juga untuk humas. Sedangkan untuk email bisa di library@ui.id untuk sekretariat, lalu juga untuk kehumasan di pro.lib@ui.ac.id, sirdex.lib@ui.ac.id untuk layanan sirkulasi, refdex.lib@ui.ac.id untuk layanan referensi, wiana.lib@ui.ac.id yaitu untuk layanan wiana, pengadaan.lib@ui.ac.id adalah untuk pengembangan koleksi, dan lpp.lib@ui.ac.id untuk plagiarisme, layanan plagiarisme. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Selanjutnya kita langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Leili Wahyuli. Halo, selamat siang Ibu Leili. Selamat siang Bu Tanti. Suara saya cukup terdengar Bu Tanti? Iya Ibu, cukup Terima terdengar kasih. ya. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mahasiswa baru Fakultas Teknik UI. Yang sebelumnya saya pernah bertemu dengan rekan-rekan di Balairung ya, waktu itu kegiatan PSAF ya. Nah sekarang tadi kita merefresh kembali apa yang sudah disampaikan saya waktu di Balairung ya. Mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas atau apa, nanti bisa ditanyakan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah terlihat materinya Bu Tanti.
Ya, Ibu sudah terlihat, Ibu. Sudah ya, baik, terima kasih. Nah, kalau tadi Bu Tanti sudah menjelaskan terkait dengan layanan, fasilitas, dan juga perkenalan sedikit tentang koleksi, nah saya akan memperkenalkan lebih jauh lagi kepada rekan-rekan mahasiswa terkait dengan koleksi yang ada di perpustakaan UI ya. Nah, untuk mengakses koleksi, yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan aktivasi dulu ya, aktivasi keanggotaan perpustakaan kita. Jadi aktivasinya di sini ya, di link ini ya, bisa juga scan QR code-nya yang ini. Nah, nanti perpustakaan akan mengirimkan akun keanggotaan kepada email yang sudah rekan-rekan daftarkan ya ketika melakukan mengisi apa namanya form aktivasi ini. Nah, nanti akun keanggotaan ini akan dikirimkan melalui email berupa username dan password. Nah, fungsi aktivasi keanggotaan yaitu nanti bisa meminjam buku, gitu ya. Kemudian juga mengunduh koleksi digital, terutama untuk kategori membership dan e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Kemudian melalui aktivasi keanggotaan juga kita bisa mengetahui status masa berlaku keanggotaan gitu ya. Kemudian mengetahui juga data peminjaman dan tanggal kembalinya. Oke, tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Tanti ya. Jadi beragam jenis koleksi dan tadi sudah disampaikan bahwa 90% koleksi perpustakaan UI itu digital atau elektronik yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, sehingga rekan-rekan mahasiswa berkunjung ke perpustakaan tidak hanya secara fisik, namun juga bisa memanfaatkan koleksi perpustakaan secara online. Gitu. Nah, koleksi yang di lingkari merah ini ya ada kalau tadi masih ingat tabelnya yang berwarna biru dan ungu itu adalah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI ya. Nah, ini tadi akses ke lewat www.lib.ui.ac.id, dia berfungsi tidak hanya sebagai websitenya perpustakaan, tetapi juga berfungsi sebagai katalog perpustakaan, kemudian juga akses koleksi digital perpustakaan, kemudian juga informasi untuk keanggotaan kita juga bisa diketahui melalui alamat ini ya. Oke, nah untuk mengakses koleksi yang di lingkari merah ini tadi ya sudah disampaikan harus menggunakan akun keanggotaan. Nah, kita masukkan akun keanggotaan di sini, kemudian kita bisa nanti mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, terutama yang digital ya. Nah, kalau untuk yang apa namanya yang tercetak, kita hanya bisa mengetahui katalognya dulu ya. Apa kita mau ini contohnya adalah koleksi yang tercetak ya. Untuk melakukan proses pencarian sebelum kita kerak itu kita melakukan penelusuran dulu ya menggunakan katalog yang ada di perpustakaan ya di lib.ui.ac.id. Kita ketikkan kata kuncinya, kemudian kita cari bukunya. Nanti akan ditampilkan metadata seperti ini. Nah, metadata ini di sini ada nomor panggil. Ini untuk buku teks yang ada di lantai 2 ya. Nomor panggil ini merujuk kepada buku ya yang di apa namanya di rak gitu ya. Itu ada nomor panggil. Nomor panggilnya ini kami sebut dengan nomor kelas-kelas ya. Jadi ada kelas 600, kelas 100, kelas 200, kelas 300. Nah, untuk Fakultas Teknik dia akan berada banyak di kelas 600 ya. Kemudian di yang lingkari merah yang pertama ini adalah nomor buku. Nomor buku ini merupakan identitas dari si buku tersebut. Kemudian kalau yang di bawah ini tersedia. Artinya buku-buku tersebut tersedia di perpustakaan ya. Tetapi kalau misalnya di sini tulisannya misalnya tanggal ya misalnya 23 September 2003 gitu ya. Nah, itu berarti buku sedang dalam proses peminjaman dan akan kembali pada tanggal yang tertera di sini. Seperti itu. Oke, kemudian ini adalah tampilan dari koleksi salah satu contoh koleksi elektronik ya. Nah, ini adalah ada tesis, ada disertasi, nanti kita lihat ya. Nah, ini dia akan meminta login keanggotaan kalau kategorinya membership. Ya, dia akan meminta login keanggotaan.
Nah, kalau sudah login keanggotaan, kita masukkan username dan password keanggotaan kita, kemudian kita bisa langsung mendownloadnya. Ada tampilan PDF, ada tampilan flipbook. Kalau tampilan flipbook ini kita bisa hanya baca di tempat saja ya. Jadi kita kalau mau browsing-browsing itu bisa tampilannya di flipbook, tapi kalau kita mau mendownload kita bisa menggunakan tampilan yang PDF gitu ya. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Tanti ya. Ini adalah online database yang dilanggan oleh UI. Online database itu berisi jurnal, e-book ya. Jadi jurnal-jurnal hasil-hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal-jurnal gitu ya. Nanti bisa dilihat contoh-contohnya. Oke, ini sudah. Nah, bagaimana cara mengakses ini? Ya, yang online database ini. Nah, cara mengaksesnya adalah seperti ini. Kalau kita berada di dalam kampus, ya menggunakan username yang tadi, menggunakan alamat yang lib.ui.ac.id. Tapi kalau kita berada di luar kampus, kita menggunakan yang remote strip atau dash lib.ui.ac.id. Nah, ini kita misalnya berada di dalam kampus ya. Nah, kalau berada di dalam kampus, untuk mengakses online database, itu kita bergunakan hotspot UI. Jadi, tidak lagi, misalnya kita ganti data paketnya menggunakan hotspot UI ya. Kemudian akan dimintakan login ke SSO kan ya. Setelah itu nanti kita ke lib.ui.ac.id, kemudian bagian bawah itu ada online databases, nanti akan menampilkan daftar database ya, pilih database yang diinginkan, kemudian ketikkan kata kunci, kita lalu sempurnakan hasil pencarian. Nah, bagaimana kalau di luar kampus? Nah, kalau di luar kampus, ini kita menggunakan alamat yang remote-lib.ui.ac.id. Kemudian dia akan menampilkan juga login SSO ya, dengan akun SSO. Kemudian kita masuk. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Oke. Kemudian ketikkan kata kuncinya di kotak pencarian, pilih, kemudian sama prosesnya ya, hasil pencarian. Oke, saya akan stop share, kita akan demo ya. Oke. Bu Tanti, suara saya masih terdengar? Bu Tan? Dengar Ibu Oh, masih terdengar ya. masih Oke, ya. soalnya kok ini agak ini ya, suaranya keluar. Masih Ibu. Masih ya. Oke, Sangat sekarang saya jelas. ke sini ya. Nah, ini terlihat ya tampilannya. Ini adalah websitenya Perpustakaan UI. Nah, ini websitenya ya, yang tadi berfungsi lib.ui.ac.id. Nah, di sini, kalau belum melakukan aktivasi keanggotaan, rekan-rekan bisa ketik ini, ya. Nah, aktivasi keanggotaan, isi, ya, apa namanya, datanya. Oh ya, dia harus ini dulu ke apa? Ke akun Gmail dulu ya, ke akun Google-nya dulu, nanti baru dia memberikan formnya gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Nah ini ya, eh, kita isi lengkap. Kemudian nanti akan dimintakan foto atau hasil scan dari KTM ya, atau kalau belum ada KTM-nya bisa screenshot halaman ringkas dari Siak NG-nya. Ya, kemudian dimasukkan ke sini. Kami akan mengirimkan akun keanggotaan berupa username dan password ke email yang sudah diberikan di sini, gitu ya. Emailnya boleh email yang UI, boleh juga email yang komersial ya, yang biasa digunakan seperti Gmail gitu ya. Oke. Kemudian nanti pastikan emailnya benar ya. Kalau tidak benar nanti tidak apa typo atau apa gitu kan. Nanti tidak terkirim hasilnya. Oke, setelah itu baru kita bisa mengakses koleksi yang ada di sini ya. Khususnya akun ini digunakan untuk mengakses koleksi digital ya, yang bentuknya elektronik. Jadi misalnya kalau di sini saya mau masukkan akun saya gitu ya. Oke, ini kita bisa bareng-bareng apa namanya
eh, sama-sama nyoba. Ini seperti ini ya. Oke, nah ini adalah akun saya. Kalau sudah muncul seperti ini ya, kemudian kita bisa lihat akun saya seperti ini. Nanti kalau misalnya ini di sini ada masa berlaku keanggotaan ya, dan akan berakhirnya kapan. Kemudian kalau saya sedang meminjam, di sini akan ada daftar pinjaman buku yang sedang kita pinjam. Kemudian di sini juga bisa mengusulkan daftar usulan buku, bisa terlihat juga kalau kita sudah pernah mengusulkan buku gitu. Nah, oke. Nah, akun ini kita pergunakan untuk kita eh, akses ke koleksi-koleksi yang elektronik ataupun digital ya, yang ada di sini nih ya, yang ada di jenis koleksi ini. Yang ada jenis koleksi ini yang digitalnya mana gitu ya. Di sini ada e-book, ada naskah, kemudian sebagian besar lebih dari 70-an% yang depannya UI ya, ini adalah koleksi, kami menyebutnya koleksi UIANA. Koleksi UIANA ini adalah karya Sivitas Akademika UI, baik mahasiswa, dosen, maupun karya-karya tentang UI, maupun tokoh-tokoh UI, kami kelompokkan menjadi koleksi UIANA, ya, yang depannya UI ini. Nah, di sini ada kategori open, kemudian juga ada kategori membership. Untuk kategori open, ini bisa diakses oleh siapapun, umum juga bisa. Sedangkan kategori membership ini hanya bisa diakses oleh Sivitas Akademika UI yang sudah melakukan proses aktivasi keanggotaan. Ya, sudah aktivasi keanggotaan yang tadi ini. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita mau browsing, ya kita tinggal klik-klik saja di sini. Tapi kalau mau melakukan penelusuran, kita bisa menggunakan tools yang ada di sini. Ada apa ini tools yang sederhana, penelusuran sederhana. Untuk penelusuran sederhana ini, kalau kita ketikkan kata kunci di sini, dia akan mencari ke seluruh koleksi yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Nah, tapi kalau spesifik, kita bisa dibantu lebih terfokus mau melakukan pencariannya kemana gitu ya. Di sini ada pilihan semua. Kalau kita klik, ini adalah jenis-jenis koleksi yang sama dengan yang di sini ya. Gitu. Kita bisa pilih, misalnya saya mau melihat yang skripsi gitu ya. Skripsi adalah hasil karya tugas akhir dari mahasiswa tingkat 1, kemudian tesis dari mahasiswa S2 ya pasca sarjana, dan disertasi mahasiswa S3 program doktoral seperti itu. Nah, kemudian di UI ini ada beragam jenis karya tugas akhirnya, tidak terpaku pada skripsi, tesis maupun disertasi. Untuk S1 itu ada eh, namanya juga tugas akhir. Kemudian ini tergantung dari masing-masing apa namanya program studi ataupun fakultasnya. Ada yang berupa makalah karya akhirnya, ada yang berupa project. Nah, itu macam-macam gitu ya, tergantung dari program studinya. Oke, nah kalau di sini kita bisa memilih terlebih dahulu gitu ya, apa yang mau kita cari. Demikian juga pada pencariannya. Kalau tadi yang sederhana tadi ya, si mesin itu akan mencari ke semua jenis koleksi katanya itu. Jadi si keywordnya yang tadi kita ketikkan itu bisa ada di mana saja, bisa ada di judul, bisa ada di abstrak, bisa ada di teksnya. Tetapi kalau di sini kita bisa mengarahkan kata kunci yang saya mau, misalnya hanya ada di judul, misalnya seperti itu. Ya, ini misalnya saya mau mencari skripsi membership. Di sini misalnya tentang eh, transportasi gitu ya. Coba ada tidak? Kita cari. Nah, ini hasil pencarian di skripsi membership yang mengandung kata transportasi di judulnya gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa terlihat ya, ini namanya Mursito Kurniawan. Nah, kita coba klik ya. Nah, ini Mursito Kurniawan adalah di sini dilihatnya ya, pengarangnya atau penulisnya. Nanti ada entry tambahan nama orang. Ini adalah
pembimbingnya ya, kemudian ini dari fakultas mana, kemudian subjeknya apa dan sebagainya di bawah ini ya. Nah, lalu ini abstraknya, kemudian di sini ada file digitalnya yang bisa kita lihat. Ini kalau tadi yang flipbook bentuknya seperti ini. Nah, ya, bisa kita buka-buka. Oke, seperti ini. Kemudian kalau yang unduh ini bentuknya PDF langsung di download gitu gitu ya. Kalau di sini kita hanya mau lihat-lihat dulu gitu ya, belum di-download. Nah, kalau diunduh kita bisa langsung dia mendownload. Nah, di sini ada nomor panggil S-strip PDF. Artinya si judul ini itu hanya memiliki eh, dalam formatnya itu hanya format elektronik atau digitalnya saja. Nah, berbeda dengan yang ini nih. Bentar ya, saya tunjukkan lagi. Ini. Nah, kalau yang ini sama ya, nomor panggilnya S angka S12162. Artinya, si koleksi ini selain memiliki dalam bentuk format elektronik, dia juga ada tersedia dalam bentuk tercetaknya gitu ya. Jadi kalau di koleksi tugas akhir ya, ini adalah disebut dengan koleksi Uiana, dia berada di lantai 3. Sedangkan koleksi yang bisa dipinjam itu berada di lantai 2. Nah, koleksi yang bisa dipinjam adalah disebut dengan buku teks ya. Ini buku teks ini dia berada di lantai 2. Nah, kalau proses pencarian bisa juga seperti ini. Kita klik tadi di jenis koleksi. Nah, nanti dia hanya akan mencari di jenis koleksi buku teks gitu ya. Ini juga sama, proses pencariannya kita ketikkan saja di sini ya. Kalau tadi yang elektronik, sekarang yang tercetaknya. Seperti itu. Nah, ini misalnya ya. Kita klik. Nah, ini informasi tentang bukunya. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk buku tercetak, ini hanya kita bisa lihat judulnya, kemudian penulisnya, lalu nomor panggilnya. Jangan lupa nomor panggil ini adalah identitas dari si buku tersebut di rak. Ya, jadi nanti di rak dia mempunyai label 658.383 Zul E gitu ya. Nah, ini juga kita lihat ketersediaannya, berarti buku ini ada di rak. Baik, selanjutnya ini tadi kita sudah ke buku ya. Nah, elektronik ini sudah. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, masih ingat tadi yang online database ya, yang di Langgan UI itu masih di halaman sini juga. Nah, sekarang kita ke sini ya, online database list. Nah, online database list ini adalah yang dilanggan oleh Perpustakaan UI ya. Jadi ada jurnal, nanti ada e-book ya yang bisa juga dilanggan. Ini yang bunyi kresek-kresek saya ya Bu Santi. Enggak, Ibu. Enggak ada bunyi sih kalau Enggak di ya? Oke, bunyi kresek-kresek gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini adalah online database ya yang dilanggan oleh UI. Nah, ini karena saya berada di dalam lingkungan kampus, ini bisa diakses melalui alamat lib.ui.ac.id. Tadi scroll ke bawah, online database list seperti itu. Nah, kalau kita berada di luar lingkungan kampus, jadi misalnya di rumah, di kantor ya, nah kita bisa ke alamat yang ini, remote.lib.ui.ac.id gitu. Nah, ini isinya sama antara yang remote yang ini dengan yang online database list yang ini. Isinya sama, hanya saja kalau di sini dia akan menampilkan nama-nama database, kemudian informasinya apa. Jadi kita bisa tahu database ini tuh isinya apa saja sih gitu ya. Kemudian di sini juga disediakan manualnya atau panduannya. Nah, di online database list ini juga jenis database-nya dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu.
Jadi di sini ada yang multidisiplin gitu ya. Kalau multidisiplin ini bisa dipergunakan oleh fakultas atau program studi yang ada di lingkungan UI ya. Kemudian dikelompokkan lagi sebagai bidang kesehatan, kemudian sains teknologi, lalu juga bidang sosial humaniora. Nah, tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa teknik bisa memanfaatkan yang multidisiplin dan juga yang sains dan teknologi ya. Di sini ada spesifik, ada ACM. ACM ini apa namanya online database ya yang terdiri dari jurnal, majalah, proceeding. Ini untuk bidang komputer, kemudian juga topiknya ya bidang komputer, kemudian juga ada yang untuk elektronya. Nah, ini juga masuk ke ACM. Untuk AIP, APS ini untuk bidang fisikanya. Ya, untuk anak-anak teknik juga tentunya ada perkuliahan terkait dengan fisika, ini bisa juga dimanfaatkan. Kemudian IEEE Explore, ini adalah untuk rekan-rekan mahasiswa teknik elektro, teknik komputer, ya ini juga bisa dimanfaatkan. Kemudian ada RSC, RSC ini bidang kimia. Lalu ada Nature, Nature ini sains dan teknologi secara umum gitu. Oke, dari sini kalau kamu ada yang bertanya, silahkan langsung raise hand saja, nggak apa-apa ya Bu Tanti kalau ini ya. Jadi kita sambil jalan. Sambil Ya, oke. Selanjutnya, nah kita mau mencoba-coba boleh. Kita bisa lihat untuk yang kalau yang annual review ini sebetulnya sudah berhenti di langgan ya. Jadi sejak tahun 2021 itu sudah dihentikan langganannya, namun koleksinya masih bisa kita akses konten-kontennya yang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 seperti itu. Kemudian ada Gstore. Gstore ini juga dia untuk beragam disiplin ilmu ya, bisa dilihat apakah di sini ada juga engineering ya. Nah, untuk yang Gstore ini untuk koleksi-koleksi lama ini juga kita bisa lihat. Coba yuk kita lihat aja di Gstore ini ada atau tidak ya, untuk kita browse saja dulu ya untuk subjek engineeringnya. History, Humanities, Law, Social Science, Science and Mathematics. Jadi ini tidak ada untuk yang khusus ke engineering ya, untuk yang apa namanya Gstore ini dia lebih ke kalau untuk melihat ilmu-ilmu murninya seperti fisika, kimia gitu ya, matematika, science and mathematics ya, ini kita bisa lihat ini di sini ya. Namun untuk yang di Gstore ini memang untuk yang engineering, khusus engineeringnya tidak ada. Oke, kita lompat ke Oxford. Nah, Oxford ini adalah terbitan dari apa namanya Oxford University Press ya. Nah, untuk subjeknya kita bisa lihat subjeknya di sini. Nah, ada nggak ya? Browse all subject. Kita lihat di sini. Nah, sepertinya untuk engineeringnya juga untuk yang subjek, namun dia banyak untuk bidang art and humanities, law, medicine and health, social science, science and mathematics. Jadi belum masuk untuk yang lebih spesifik lagi ke engineering. Kemudian ProQuest. Nah, kalau ProQuest database-nya berbeda ya. Oh ya, tadi saya ini untuk yang di Oxford ini adalah database-nya jurnal, jadi berisi artikel-artikel jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan adalah jurnal ya. Namun juga tidak menutup kemungkinan. Nah, di sini apa namanya bisa kita akses. Jadi walaupun ini tadi tidak secara spesifik untuk engineering-nya ada di Oxford, tapi kita bisa juga memanfaatkan ini kadang kan ilmu itu lintas ya, kita juga bisa memanfaatkan ini. Nah, yang dilanggan di sini ini adalah jurnalnya. Walaupun di sini ada books ya, tapi yang dilanggan adalah bentuk jurnalnya untuk yang Oxford. Oke, sama halnya dengan yang Gstore. Kalau yang Gstore juga jurnalnya. Nah, sekarang kita ke ProQuest ya, kita balik lagi. Nah, untuk yang ProQuest, nah kalau kita mau tahu atau ingin lihat database yang dilanggan di ProQuest ini cukup banyak. Jadi ada APAC article, ini adalah jurnal untuk bidang psikologi, kemudian juga ada
e-book, kemudian ada Health Medical Collection, Political Science Database, lalu ada Progress Dissertation Thesis Global, Progress One Business. Nah, dan ini kalau konten lainnya ini adalah konten tambahannya ya. Nah, yang mau saya sampaikan terkait dengan ini Progress Dissertation and Thesis Global. Jadi yang cukup banyak ya tadi kalau dilihat angkanya si Progress Thesis and disertasi ini adalah tesis dan juga disertasi dari seluruh dunia ya. Nah, ini kita bisa akses juga di sini gitu ya. Namun memang kalau yang tadi bentuknya adalah jurnal, ya, kemudian artikel-artikel jurnal, kalau ini betul-betul hasil penelitian dari tesis dan disertasi dari universitas-universitas lain di luar, gitu ya. Termasuk kadang di Indonesia ada dari yang berbahasa Indonesia juga. Ya, ini kita bisa langsung ketikkan kata kuncinya di sini. Kalau pencarian benar basic search atau dengan menggunakan advanced search, kalau dengan advanced kita bisa membuat penelusuran lebih fokus ya kayak tadi waktu kita melakukan penelusuran di katalognya perpustakaan UI. Nah, ini kita bisa pilih yang mau saya cari katanya ada di mana. Apakah dia di abstrak, apakah dia di judul, apakah dia di full text-nya atau di body text-nya itu ya. Oke, sekarang kita misalnya ke dokumen title. Saya maunya kata yang mau saya cari ini adanya di dokumen title misalnya ya. Army Transportation, oke lah kita ikutin. Ya, nah di sini ada ya, di sini a comparative study tentang Army Transportation Corp and Commercial. Oke, kita lihat ya kalau mau lihat full text-nya seperti apa. Nah, ini ya, ini dia tesis. Wow, ini dari tahun 54 dari United States ya, Master of Business Administration gitu ya. Jadi tesis-tesis lama juga ada di sini. Ini yang progress and disertasi ya, disertasi dan juga tesis. Oke, tadi progress, sekarang ke SAGE. Nah, untuk SAGE ini juga kita lihat bidang-bidangnya. Ini kalau mau lihat yang lainnya ya di sini ada. Nah, ini ada khusus, jadi ada health science, ada life and biomedical science, ada material science and engineering. Jadi di sini untuk bidang tekniknya ya, subdisiplinnya kita bisa lihat di sini ya, all disiplin untuk material science and engineering, ada biomedical engineering, engineering computing, environmental engineering, material science gitu ya. Ini 4 ini engineeringnya ya. Nah, tapi tidak terlihat untuk yang sipil, elektronik, kemudian mesin juga belum terlihat ya. Jadi ini lebih ke 4 subdisiplin untuk bidang tekniknya. Untuk pencarian sama ya, kita bisa menggunakan ini atau advanced search yang ada di sini gitu ya. Nah, ini adalah judul-judul jurnal. Kalau yang ini judul jurnalnya. Nah, kalau ini adalah artikelnya. Artikel jurnal ini merupakan biasanya hasil penelitian ya, kemudian dituangkan dalam bentuk artikel jurnal seperti ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai rujukan ataupun sebagai bahan untuk mendukung tulisan kita ya, untuk mendukung argumen kita pada tulisan kita. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas kuliah gitu ya, kita bisa mengutip ya argumen kita ya, ini dari artikel-artikel yang seperti ini. Oke, itu SAGE. Lalu, nah Science Direct. Nah, ini untuk bidang teknik juga untuk Science Direct ini cukup dia masuk ke sini. Physical Science and Engineering, ada Chemical Engineering ya, kemudian ada chemistry-nya, Computer Science, kemudian nah ada Engineering, Material Science. Nah, ini engineering yang di sini juga lebih banyak lagi ya. Jadi untuk seperti sipil, seperti arsitektur itu masuk juga ke engineering gitu. Ini adalah judul-judul jurnalnya ya. Nanti kalau mau mencari artikelnya, jadi ada judul jurnal. Dari judul jurnal itu nanti ada banyak lagi artikel-artikel yang kita pergunakan adalah artikel-artikel jurnalnya ya untuk Science Direct. Nah, memang untuk yang
bidang teknik itu banyaknya itu di Science Direct, kemudian di Springer gitu ya. Walaupun tadi ada di Oxford tadi tidak terlihat ya, Gistor juga tadi tidak terlihat. Kalau ProQuest dia lebih banyak, tapi nanti kita dia tesis disertasi ya, kita bisa memfilter lagi sebetulnya untuk yang di ProQuest. Kemudian Springer ya. Oke, kita ke Springer boleh. Nah, Springer, oh ya, lupa, maaf. Kita balik lagi ke Science Direct. Di Science Direct itu ada beragam jenis tipe. Tipe koleksinya juga ada jurnal, ada buku, ada textbook, handbook, reference book gitu ya. Kemudian ada book series. Namun yang dilanggan oleh perpustakaan UI adalah yang jurnal gitu. Jadi ketika rekan-rekan mendapatkan bagus nih makalahnya atau bagus nih tulisannya, pas dicek dia adalah book atau textbook atau reference book, itu nggak bisa diakses gitu ya, full text-nya. Namun yang bisa diakses adalah yang jurnal, kategorinya jurnal, dan ketika kita melakukan penelusuran jangan lupa kita centang jurnal, kemudian centang yang subscribe complementary, karena kalau kita tidak centang ini nanti semua biasanya apa namanya, database ini dia akan tampilkan semuanya, tapi sayang tidak semuanya bisa kita akses karena memang tidak semua kontennya dilanggan oleh perpustakaan. Jadi yang dilanggan itu adalah modelnya adalah atau tipe koleksinya jurnal. Kemudian yang tahunnya itu di atas tahun 98 hingga ke sini gitu ya. Kalau di bawah itu misalnya 97, 96 dan seterusnya ke bawah itu disebut dengan paket archive, dan yang tidak dilanggan oleh perpustakaan adalah yang disebut dengan paket archive tadi. Oke, kalau tadi adalah Science Direct, kita beralih ke Springer, namanya Springer. Nah, untuk Springer ini juga untuk bidang tekniknya cukup kuat ya. Ini kita bisa lihat di sini ya, browse by disiplin. Ini ada engineering, ada material science ya. Ini selalu berkaitan antara engineering dan material science, itu dibagi di sini ya. Nah, untuk engineeringnya ini kalau mau lihat disiplinnya, ada lagi di sini ya, disiplin, see all. Nah, ini beraneka ragam lagi ya. Ada dari engineering ini kita bisa lihat lagi di sini ya. Oke, nah ini pun sama untuk yang si Springer. Yang dilanggan oleh perpustakaan UI adalah yang artikel. Ya, jadi kalau di sini ada content type-nya ya, di sini ya, ini chapter, ini tidak bisa kita akses. Tapi yang bisa kita akses adalah yang ini, yang artikel. Ya, conference paper tidak, book tidak, reference work entry tidak, kemudian protokol tidak, tetapi yang bisa adalah jurnal dan artikel gitu ya. Misalnya kita klik artikel tadi dan terus, nah ini banyak ketentuannya ya, tapi nanti sambil berjalannya waktu kita bisa memahami bagaimana caranya kita bisa memilih itu ya. Oke, nah kalau di si Springer ini tadi kita kan artikel ya. Nah ini yang bisa tampil ini ada sekitar 490-an ya. Padahal ini adalah yang dimiliki oleh si Springer gitu ya. Tetapi yang bisa diakses oleh perpustakaan UI kita bisa tahunya adalah dengan menghilangkan centang di sini. Ya. Nah, jadi yang bisa diakses oleh perpustakaan UI untuk bidang engineering artikelnya sebanyak 389 ribuan. Gitu. Nah, ini kalau tanda centang yang di sini sudah kita hilangkan seperti ini, barulah kita bisa mengaksesnya. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke Taylor and Francis. Untuk Taylor and Francis ini juga sudah paket lengkapnya. Untuk ini juga ada engineeringnya ya, engineering and teknologi dia masuknya. Namun untuk material science-nya dia tidak ada ya, tidak terpisah gitu. Mudah-mudahan menjadi satu dengan engineering. Nah, ini adalah judul-judulnya untuk bidang engineering and technology science. Ini adalah subdisiplinnya. Jadi ada chemical engineering, civil engineering, environmental and geotechnical engineering, ya.
kemudian juga ada nih di sini ada material science, kemudian ada engineering, elektronik juga ada di sini ya, electronic and electrical and electronic engineering ini juga masuk ke sini ya. Oke, ada mechanical engineering kita, ini masuk ke sini. Nah, ini untuk proses pencariannya kita cari. Oh, kalau ini dia memperlihatkan apa judul-judul jurnalnya dulu. Kalau kita mau melakukan proses pencarian, kita bisa back ke sini dulu. Nah, ya, baru kita bisa melakukan proses pencarian di sini ataupun di sini ya. Kalau advanced search tadi ingat bahwa kita bisa melakukan apa namanya pencarian dengan menentukan kata kuncinya itu berada di mana gitu ya. Misalnya di sini, ini kita bisa apa ketikan di sini kata kuncinya. Misalnya di sini ya. Oke. Nah ini juga kita bisa filter lagi seperti ini ya. Ini ya yang bisa untuk sama ya. Nah ini kita ketikkan only show content I have full access to. Artinya bahwa kita bisa yang ditampilkan adalah yang bisa diakses oleh saya gitu ya. Jadi yang memang dilanggan oleh UI ya. Jadi ciri-cirinya kalau online database itu dilanggan oleh UI ada kata seperti inilah Universitas Indonesia, akses provide by Universitas Indonesia. Contohnya seperti itu. Kemudian artikel type ya, kemudian subjeknya adalah mau milih yang mana nih. Tadi kan hasilnya cukup banyak ya 430, ini kita bisa lihat lagi yang spesifik yang sesuai dengan saya ini yang mana gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, contohnya misalnya ini. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini adalah full text-nya dalam bentuk HTML. Kalau misalnya kita mau lihat dalam bentuk PDF, ini tinggal klik saja. Oke, itu untuk Taylor and Francis. Nah, Statista, kalau Statista ini adalah database dalam bentuk statistik ya. Jadi kalau kita memerlukan data-data statistik untuk berbagai topik, kemudian ini juga jadi bisa digunakan oleh semua bidang juga ini Statista ya. Ini bisa dicoba. Oke, sekarang kita ke Science and Technology. Ini tadi ada ACM yang disampaikan bahwa ACM ini adalah untuk apa namanya bidang komputer ya, komputer, teknik elektro, ini juga bisa kita memanfaatkannya. Oke, ini apa ya? Nah, ini contohnya judul-judul jurnal yang ada di ACM ya, kita bisa juga melihat seperti ini. Ini kalau saya lagi browsing aja dulu ya ininya ya. Kalau prosesnya nanti kalau misalnya memang memerlukan, ini kita bisa langsung ketikkan saja di sini. Gitu. Nah ini sudah terlihat full text-nya. Ini juga sama ya. Setiap full text bisa di-download bentuknya PDF atau hanya dibaca. Kalau di-download berarti sudah kita simpan ya di komputer kita. Kalau dibaca biasanya adalah bacanya adalah online gitu ya. Kalau PDF kan kita bisa baca offline. Oke, di sini ada jurnal, magazine, tapi yang bisa diakses adalah jurnal dan magazine. Ya, untuk proceeding kayaknya tidak. Walaupun ada, tapi nggak semuanya gitu ya. Ada pembatasannya juga. Oke, kemudian AIP dan APS ini adalah bentuk bidang fisika ya. Ini juga yang dilanggan ada 10 jurnal ya dengan konten yang dapat diakses mulai tahun 99 hingga sekarang untuk yang AIP ini gitu ya. Oke, ini jurnal browse publication. Ini saya masih browse saja ya, belum melakukan searching gitu ya. Nanti kalau ada keperluan rekan-rekan kan bisa melakukan searching. Ini kita baru lihat-lihat dulu nih ada apa aja sih gitu ya konten-konten yang ada di perpustakaan UI ya. Walaupun mungkin sekarang untuk mahasiswa S1 masih belum ini, tetapi nanti apa namanya konten-konten ini pasti bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan maupun untuk nantinya riset kita. Ini ada bentuk PDF-nya ya untuk full text-nya. Ini kita bisa tinggal langsung download saja seperti biasa ya. Ini untuk AIP, jadi untuk bidang fisika. Lalu ini fisika juga sebetulnya
Ini masih sama satu penerbit ya, namun beda tampilan seperti ini ya. Ini untuk yang APS ya. APS-nya masih fisika juga ya. Oke. Ini jurnalnya, kalau mau kita tahu jurnalnya judulnya apa saja, ini bisa kita lihat seperti ini isinya apa, gitu ya. Kemudian juga kontennya, artikel jurnalnya apa saja, gitu. Nah ini kita bisa lihat seperti ini. Kalau misalnya ini kan ada PDF, ada, kalau ini editor ya. Oke, ini adalah misalnya ininya nih. Nah, ini ya. Ini ada PDF, ada HTML. Misalnya HTML-nya berarti dalam bentuk yang baca di tempat si jalannya. Oke. Seperti ini. Baik, saya agak cepat sedikit saja. Kemudian IEEE Explore. Nah, untuk yang IEEE ini untuk bidang tadi ya, untuk bidang apa? Elektro, teknik komputer. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ini ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau tahu topik-topiknya apa saja, ini kita bisa lihat di sini ya, berhubungan dengan aerospace and electronic. Kemudian juga ada computingnya. Lalu ini sangat beragam sekali ya, sangat banyak. Nah, ini sampai masih berhalaman-halaman kalau misalnya kita mau ini tentang artificial intelligence ya yang saat ini sedang eh ini ada populer artikelnya ya, kita bisa lihat artikel-artikel yang memang saat ini sedang populer. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini nanti kalau misalnya ini kita tinggal browsing ya di mesin pencari masing-masing mesin pencari. Kemudian kalau all berarti dia membrowsing di seluruh tipe koleksinya. Kalau advance ini kita ke yang bisa memilih ada di mana kita kata kunci tersebut yang kita cari. Nah, ini adalah hasil penelusuran untuk yang IEEE. Oke, selanjutnya untuk RSC ini dia bidang chemistry, kontennya sama ya dengan ini kimia ya, chemistry ini untuk pencarian sama dengan AIP dan APS. Untuk yang nature juga. Nah, dari sini, ini kan halaman pertama nih ya, saya tidak semuanya kita buka. Kemudian di halaman berikutnya, saya mau menunjukkan ini. Ini adalah e-book yang dilanggan oleh, bukan yang dilanggan, yang dibeli, ya, yang sudah pernah dibeli oleh Perpustakaan UI, dan hanya satu yang dilanggan adalah yang ini, e-book sentral, ya, ProQuest e-book sentral. Nah, ini yang bisa kita, apa namanya, ini yang dilanggan. Kalau yang Cambridge Score, kemudian Emerald, IG Publishing ini sebetulnya adalah yang dibeli. Dan ini untuk Cambridge Core ya, kemudian Emerald Insight, IG Publishing dan seterusnya ke bawah ini sebetulnya sudah dibantu oleh pustakawan untuk mendokumentasikannya. Nah, ini ada berada di sini nih. Tadi kan sudah ada ya jenis koleksi namanya e-books. Nah, ini sudah dimasukkan di sini. Namun memang kami sedang proses juga untuk keseluruhan bisa masuk di sini. Jadi nanti kita bisa lihatnya juga di sini untuk yang e-book tadi yang baru saja kita apa yang sudah dibeli. Nah, sedangkan e-book sentral ini adalah e-book yang dilanggan. Ya, kita bisa klik di sini e-book sentral ini. Nah, kalau kita berada di rumah, si e-book sentral ini mana remote. Nah, ini tampilan remote ya, atau tampilan kalau kita akses di luar kampus, ini adalah eBrary. Nah, eBrary ini sama dengan e-book sentral ya kalau kita klik. Jadi nanti tampilannya adalah seperti ini juga ya. Ini adalah berisi e-book. Nah, di sini kita bisa menemukan buku ya dengan beragam subjek. Di sini engineering ini cukup lengkap ya. Ada sipil, construction, kemudian juga arsitektur dia masuk ke arts ya, manufacturing, mechanical engineering, mining gitu ya. Nah, di sini ada bisa juga dibaca di tempat ya, seperti halnya buku-buku e-book ya. Ini ada chapter-chapternya, bisa juga di-download. Ini ada PDF-nya. Nah, tapi kalau untuk mendownload keseluruhan e-book ya, full download itu harus kita membuat create account terlebih dahulu ya. Create account-nya itu mudah seperti kita membuat apa namanya?
apa seperti kita membuat email gitu ya. Tinggal di create account-nya saja. Buat yang nanya apa namanya? Kita buat ini gitu ya. Saya lupa ininya. Oke. Lalu passwordnya. Apa? Lalu masuk. Nah, ini kita mau melakukan proses download. Nah, kalau mau download, ya nanti akan seperti ini. Kalau continue, nanti dia minta ini get Adobe Digital Edition kalau dia belum ada. Kalau sudah ada, ini kita skip. Nanti kalau yang download full, ini ada masa pinjamnya. Seperti halnya kita meminjam buku, ya. Misalnya berapa hari? Misalnya saya mau 7 hari. Nah, ini tinggal proses download, gitu ya. Baik, karena waktu kita tidak banyak, sepertinya eh, jika ada yang mau ditanyakan, silakan saya kembalikan ke Bu Tanti. Mungkin ada yang mau bertanya. Nanti kalau ini kita sambil jalan. Baik, terima kasih Ibu Leli atas penyampaian materinya. Semoga teman-teman yang tadi menyimak materi dari Bu Leli bisa mendapatkan informasi yang mendukung perkuliahan atau juga nantinya untuk penulisan makalah ataupun nanti skripsi atau tesis. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Tadi ada beberapa Ada sudah ya? masuk ya Bu ya di kolom Oke. chat. Saya membacakan dulu yang pertama tadi dari bentar, itu dari Ibu Hairiah bukan? Ibu Hairiah Hairiah Dewi, ya Bu ya. Mbak ya. Jangan Ibu dong Dari ya. ya Mbak Haria Dewi Dari Mbak atau Hairiah, saya ah, ini ya. Gak apa-apa Bu Tanti. untuk Wiyana baik membership maupun open bisa diakses di luar jaringan UI tanpa SSO, login dan koneksi internet pribadi. Iya, Itu bisa ya langsung Bu aja ya. ya Bu ya. Mm, Langsung ya Bu Tanti ya, saya mm, jawab ya. Iya betul Ibu. Betul Mbak. Jadi kalau untuk koleksi Uyana itu tanpa harus login SSO. Tetapi untuk yang membership ya, terutama menggunakan akun keanggotaan. Kalau yang open tidak perlu menggunakan akun apapun. Namun untuk yang membership itu harus menggunakan akun keanggotaan. Seperti itu. Ya, tapi itu koneksi internetnya bebas. Pribadi ataupun SSO itu boleh gitu. Jadi itu tidak apa namanya ya, boleh di mana saja kalau untuk yang UI anak ya. Dengan namun untuk aksesnya dengan menggunakan akun keanggotaan. Itu ya Bu Tanti ya. Baik Ibu. Selanjutnya nomor 2 tesis dan disertasi versi hard copy apakah boleh dipinjam bawa pulang? Tidak ya Bu ya. Iya ya. Untuk hard copy tidak bisa Hard copy tidak dipinjam bisa atau dibawa pulang. dipinjam. Iya betul, hanya Tapi bisa memang dibaca di ya tempat. Ya, silakan Bu Tanti aja yang jawab. sebagian besar kayaknya udah itu ya Bu ya, udah dalam Iya bentuk soft betul. copy ya, atau sudah kita lakukan scan atau sudah ada soft copy-nya. Jadi nantinya teman-teman bisa akses aja file digitalnya, bisa download file digitalnya. Tadi kan Bu Lili juga sudah beritahukan ya bagaimana cara untuk download ataupun baca flipbook dari tesis dan disertasi online-nya, tes digitalnya. Lalu pertanyaan ketiga, kalau di Wisalemba tempat buat mengerjakan tugas yang nyaman, koneksi yang terbagus dan suasana adem kayak perpustakaan UI Depok di mana ya? Waduh, di mana nih Bu eh Lili kira? Kalau di Fakultas Teknik, seingat saya dulu ada ruangan yang ruangan yang nyaman itu di, kok saya namanya lupa ya, Lemtek atau apa ya, itu kayak perpustakaan juga, ruang baca. Dulu saya pernah sempat ke sana juga. Nah itu didesain yang cukup nyaman. Nah tapi sekarang ini saya nggak tahu apakah itu masih berubah fungsi atau tidak gitu ya, perpustakaan itu ya. Nah, namun juga di Salemba itu juga ada beberapa perpustakaan. Ya memang perpustakaannya perpustakaan bukan dikelola oleh universitas, tapi oleh masing-masing fakultas ya Bu Tanti ya. Ya, Kayak punyanya fakultas apa? Fakultas FEB Ekonomi, ekonomi ya. kemudian kedokteran, yang apa? Mersi ya.
yang Mercy. Imeri di Emeri, Imeri Bu. ya? Oh iya, Imeri di Imeri. Imeri. Nah, itu juga nyaman-nyaman ya Bu Tanti ya. Iya, di Eh, MM juga ada, ya, MM itu MM. masih, masih Nah, itu Fakultas nggak apa-apa Ekonomi. digunakan apa namanya fasilitas ruang bacanya gitu kan. Tempat ini ya nggak akan ditanya dari fakultas mana sih, biasanya sih bisa digunakan juga oleh mahasiswa dari eh, fakultas lain gitu. Namun memang koleksinya ya spesifik buat misalnya MM Magister Manajemen ya. Itu ya untuk koleksinya ya hanya berisi koleksi-koleksi untuk Magister Manajemen gitu. Untuk koleksi tercetaknya ya gitu. Itu mungkin Baik, ya Bu Mbak Hairiah Dewi. Mudah-mudahan terjawab. kasih Bu Silakan Lili. Tanti. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Mas Ikhwan Nugraha, yaitu untuk mencari lewat website perpustakaan UI langsung tanpa harus masuk ke Springer atau Science Direct gimana ya? Mungkin tadi saya terlewat. Mencari lewat website perpustakaan UI ya. Heeh. Oke, mungkin saya bisa share screen lagi. Ini saya ini ya. Nah, ini di websitenya perpustakaan UI. Ini ya, halaman depannya itu ini. Ini websitenya. Nah, ini halaman depan. Nah, dari halaman depan ini turun ke bawah. Di sini ada online database list. Kita klik ini saja. Online database list. Nah, ini baru ada Springer, ada Science Direct, ada Sage, ada ProQuest, dan sebagainya. Seperti itu. Itu kalau kita berada di kampus, kita menggunakan yang lib.ui.ac.id. Tapi kalau kita berada di luar kampus, kita menggunakan yang ini, ya, yang remote lib.ui.ac.id. Tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk ke Science Direct ya kita tinggal klik Science Direct gitu kan. Nanti langsung muncul nih Science Direct remote-lib.ui.ac.id. Oh iya, sebagai informasi kalau kita berada di kampus, kita buat akun dulu nih untuk yang Science Direct. Nah, nanti kalau kita sudah berada di luar kampus, kalau kita sudah membuat akun Science Direct di kampus, nanti kita apa namanya misalnya di luar ya, di rumah kah, entah di kantor kah atau dimanapun, itu kita bisa langsung ke sciencedirect.com, kemudian kita sign in dengan username dan password yang kita miliki, karena kita sudah punya akun Science Direct. Nanti kita bisa langsung melakukan proses pencarian. Itu ada juga yang seperti itu untuk yang Science Direct. Nah, sehingga kalau misalnya remote terkendala ya, cara yang itu bisa kita pergunakan seperti itu. Untuk yang kalau untuk yang Springer tidak ada fasilitas itu kayaknya kalau tidak salah. Oke, itu Bu Tanti. Iya, Mudah-mudahan sudah baik ya. terjawab ya, Ya, mudah-mudahan Mas Mas Ikhwan ya Bu ya Mas sudah Ikhwan ya. bisa Mm-mm. diterjawab pertanyaannya. Lalu selanjutnya untuk Mas Mas Supriyanto, Supriyanto. izin bertanya, mohon infonya apakah bisa mendownload softcopy buku dan tesis dari luar via website remote.strictlib.ui.ac.id. Mohon infonya apakah bisa mendownload jurnal dari Elsevier di website remote? Karena saya lihat tidak ada pilihan Elsevier. Gimana nih Bu Eli? Oh, ya ya ya. Jadi gini. Saya direct ya Bu, saya Elsevier Iya, ya Bu. iya, itu kalau Elsevier itu nama penerbitnya. Penerbit Elsevier. Elsevier itu menerbitkan Science Direct, Scopus, kemudian nanti ada lagi tuh Clinical Key atau segala macam. Nah, jadi di remote itu di daftarnya adalah namanya Science Direct gitu. Coba ya saya share screen lagi. Oh, remote ya. Oke, ini remote. Nah, ini remote. Nah, ini namanya Science Direct. Nah, ini kan Science Direct ini kalau kita klik, ini Science Direct, tulisan. Nah, ini nih logonya nih Elsevier, ini logonya ini nih Elsevier. Memang dia terbitannya Elsevier nih ya, di bawah dilihat di sini Elsevier seperti itu. Demikian halnya juga dengan misalnya Scopus. Eh, nah, untuk yang Scopus juga hmm, dia produknya dari Elsevier. Jadi kalau misalnya mau lihat Elsevier ya untuk database ya namanya adalah Science Direct. Nah kalau di tadi apalagi pertanyaannya? Kok lupa?
mendownload soft copy Bu, buku dan Oke, tesis dari website remote. website remote. Coba Bukan bentar ya ya, Bu ya? saya ini dulu ya. Mana tadi ya? Kok hilang kalau ininya dipasang tuh hilang tampilan chatnya. Oke, di sini ya. Nah, mendownload soft copy tesis di luar. Dan buku ya Oh, kalau dari di luar ini ya, di luar misalnya di luar kampus, kalau ya. tesis dan e-book. Nah, oke. Saya ini lagi ya. Gak apa-apa kok. Memang ini, nah ini ini ya berandanya kita. Nah, ini berandanya kita lib.ui.ac.id untuk mendownload tesis kayak di sini ya. Tesis ini ya, nanti agak beda nih nanti sama tesis yang ProQuest. Ini tesis yang ini UI Tesis Open, UI Tesis Membership, kemudian e-book yang ini kita bisa mendownload ini dimanapun di dalam kampus, di luar kampus, tidak menggunakan remote, jadi langsung masuk ke alamat ini lib.ui.ac.id. Namun untuk bisa mendownload ini, kok ya? Untuk bisa mendownload ini itu memerlukan akun keanggotaan, ya. Jadi kalau sudah masuk akun keanggotaan, kalau dia tersedia PDF-nya, ya, di sini ini kita bisa langsung download. Nah, berbeda dengan kalau di online database itu kan ada yang tadi saya juga menjelaskan di ProQuest itu kan tesis dan disertasi yang global ya, yang internasional. Nah, tesis dan disertasi ini kalau di dalam kampus kita bisa mengakses lewat lib tadi ya. Nah, namun kalau di luar kampus kita menggunakan akses yang di sini ya, di remote, kemudian baru ke ProQuest. Pilih ProQuest, nah baru kita pilih nanti tesis dan disertasi gitu. Mudah-mudahan saya menangkap pertanyaannya seperti itu, Mas Ya, Ibu. Supriyanto. Terima Mudah-mudahan kasih Bu terjawab. Leli. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Mas Supriyanto. Selanjutnya udah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Sebetulnya kita Oke. juga ini ya Bu sudah Ya, mepet waktunya waktunya karena memang ada tidak sampai ada dengan ya, jam, kalau di undangan itu waktunya sampai dengan jam 16 ya Bu Tanti ya. iya, Tapi tetapi memang karena ada apa namanya dipadatkan dengan acara untuk fakultas yang lain. yang lain, jadi kami bagi dua waktunya dengan fakultas lain. Terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh kami ini bermanfaat. Silakan Bu Tanti, saya serahkan kepada Bu Tanti. Baik, terima kasih Bu Leli, teman-teman. Jadi kita karena sudah mepet waktunya, kita tidak jadi kuis, tetapi kami berikan souvenir kepada tiga penanya yang tadi sudah menanyakan di kolom chat. Nah, yang sudah bertanya tadi bisa menghubungi PIC acara yaitu Ibu Fairuz. Nanti bisa ada di kolom chat ya kepada Bapak Hanafi, bisa diketikkan di kolom chat nomor HP-nya Ibu Fairuz. Jadi bagi tiga penanya bisa mengambil souvenir tersebut di perpustakaan UI pada jam kerja, yaitu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Siapa aja tadi Bu Tanti? Tadi ada Ada, Bapak Supriyanto, Mbak Hariah, dan Mas Ikhwan ya. ya. Ya, ya. Jadi Jadi ada ada tiga Mas orang Iwan. tersebut bisa mendapatkan souvenir dari Perpustakaan UI, bisa menghubungi Mbak Fairuz. Pak Hanafi mohon dikasih Bapak Anissa. nomor HP-nya Mbak Bentar, Fairuz. saya lagi mencatat nama pemenangnya. Oh ya, Oh ya, baik. oke. Lupa Oh, mulu. itu dia. Bapak. Ya, silakan dicatat Bapak Ibu sudah ada di kolom chat untuk yang tadi bertanya yang bisa mendapatkan souvenir dari Perpustakaan UI. Baik dengan berakhirnya tadi sesi tanya Presensi dulu Bu jawab, Tanti. ya berakhir pula acara ini kita akan foto dulu ya Bu Leli ya, foto bersama untuk Ya, dokumentasi. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengaktifkan kamera supaya nanti kita bisa foto bersama dan kepada Pak Hanafi bisa mengambil fotonya ya Pak. oh ya Oke. teman-teman ini juga Bu Tanti untuk mengisi daftar hadir ya Bu Tan. Oh iya, daftar hadir juga sudah ada di kolom chat. Teman-teman nanti setelah mengisi daftar hadir itu bisa mendapatkan sertifikat ya Bu Lili ya, bisa Ya mendapatkan betul. sertifikat keikutsertaan dalam acara ini.
Baik, bisa teman-teman bisa buka kameranya biar kita bisa foto bersama. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bisa buka kamera. Oke, Bapak Ibu, sesi foto akan dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Hanafi. kasih Pak Nafi. Terima Baik kasih. teman-teman, terima kasih atas partisipasi dalam acara sesi maba hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Leli dan saya bisa berguna bagi teman-teman pada masa perkuliahan nantinya. Baik, selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Oke, izin live mungkin ya Bu Tanti.